Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Ustadz Dedi Mardiansah MPD, dan kepada teman-teman saya yang saya cintai, terutama di kelas B program studi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 STKIP Nurul Huda Sukaraja. Saya Angga Saputra, saya dari Desa Srikaton. Di dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu deskripsi tentang desa yang saya cintai ini, yaitu Desa Srikaton. Tepatnya pada pelaksanaan KKN COVID-19 ini, saya ditugaskan untuk mengabdi terhadap desa saya sendiri. Langsung saja kita akan membahas tentang bagaimana sih Desa Srikaton itu. Kita akan mengenal lebih dekat tentang Desa Srikaton. Deskripsi wilayah. Desa Srikaton adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Buaya Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Srikaton merupakan desa yang jumlah penduduknya dengan 6.278 jumlah jiwa yang terbagi menjadi 18 rukun tetangga. Mayoritas suku di Desa Srikaton adalah Jawa 60%, suku Komering 30%, dan suku campuran lainnya sebanyak 10%. Desa Srikaton mayoritas beragama Islam, serta beberapa menganut Kristen dan Katolik. Dengan penduduk yang ramah, sopan, dan selalu menghargai pendapat orang lain, Desa Srikaton merupakan desa yang subur dan makmur. Dengan sumber mata pencahariannya mayoritas petani, tetapi ada juga sebagian yang mengelola perikanan dan perkebunan. Keadaan fisik atau geografis Desa Srikaton. Batas Desa Srikaton. Secara geografis, Desa Srikaton terletak di antara desa-desa dengan batas-batas wilayah perbatasan sebagai berikut. Sebelah utara, Bali Luhur, Sukamaju. Sebelah timur, Sumber Asri, Kumpul Rejo. Sebelah selatan, Pasundan, Tanjung Mas. Sebelah barat, Eling-Eling, Tanjung Sari. Luas wilayah dari Desa Srikaton yaitu kurang lebih sekitar 200 hektar. Jarak antar ibu kota kecamatan kurang lebih 3 km. Ibu kota kabupaten kurang lebih 32 km atau bisa ditempuh dengan waktu 2 jam. Iklim di Desa Srikaton sebagaimana di desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Srikaton, Kecamatan Buaya Madang Timur. Jumlah penduduk di Desa Srikaton mencapai total 6.278 jiwa yang tersebar di 7 dusun dengan perincian sebagai berikut. Jumlah penduduk 6.278 jiwa dibagi, yaitu jumlah penduduk laki-laki berjumlah 3.102 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan 3.176 jiwa. Keadaan ekonomi. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Srikaton ialah petani, pedagang, buruh, dan pegawai negeri sipil. Sehingga perekonomian masyarakat Desa Srikaton sudah sangat baik. Agama. Seperti yang diketahui mayoritas masyarakat agama Islam, tetapi juga ada sebagian yang beragama Katolik dan Kristen.
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Desa Srikaton dalam menjalankan ibadahnya. Telah tersedia sarana dan prasarana peribadatan meliputi 3 gereja, 4 masjid, dan 8 musola di dusun 1 sampai dengan 7. Perinciannya terdapat pada tabel yang sudah saya tampilkan, yaitu gereja 3, masjid 14, musola 8. Selanjutnya adalah pendidikan. Kualitas sumber daya manusia SDM yang unggul dan berkompetensi sangat diperlukan agar mampu bersaing dalam tatanan kehidupan baik pada tingkat regional maupun global. Jenis dan jumlah pendidikan dapat dilihat pada tabel yang akan saya tunjukkan, yaitu gedung SD negeri 4 gedung, gedung SD swasta 4 gedung, gedung SMA swasta 1 gedung, gedung SMK swasta 3 gedung. Berdasarkan tabel yang telah saya tunjukkan, bahwa sumber daya manusia SDM Desa Srikaton sudah termasuk relatif tinggi yang terlihat dari jumlah sekolah yang sudah lengkap di Desa Srikaton. Pola penggunaan tanah. Penggunaan tanah di Desa Srikaton sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian, perkolaman, sedangkan sisanya untuk pemukiman penduduk dan fasilitas-fasilitas lainnya. Di Desa Srikaton, lulusan SLTA yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya, yaitu strata 1 atau seterusnya, cukup banyak dengan perincian sebagai berikut. Kurang lebih 35 lulusan SLTA tidak melanjutkan pendidikannya. Kurang lebih 15 mahasiswa yang masih aktif kuliah di SDKIP Nurul Huda Sukaraja. Kurang lebih 25 mahasiswa yang masih aktif kuliah di luar SDKIP Nurul Huda Sukaraja. Jadi ada yang kuliah masih lingkup di dalam kota, ada yang kuliah di luar kota, dan bahkan ada juga yang kuliah di luar pulau. Diagramnya akan saya tampilkan pada video. Selanjutnya, alasan kenapa saya kuliah di SDKIP Nurul Huda. Alasannya sangat simpel, karena jarak tempuh dari rumah ke kampus sangatlah dekat, dan kami yang kuliah di SDKIP Nurul Huda yang domisilinya di areal dalam kota tidak memikirkan lagi bagaimana kita untuk tinggal, karena kita langsung tinggal berada di rumah kita sendiri, tidak memikirkan lagi untuk ngekos atau kontrak. Jadi itu alasannya. Yang pertama yaitu dekat, tidak memikirkan jarak tempuh yang begitu jauh, bahkan tidak memikirkan tempat tinggal lagi. Dan selanjutnya kualitas yang tidak kalah dengan kampus-kampus yang berada di luar kota. Dan ada beberapa beasiswa yang bisa kita dapatkan dari kampus. Contohnya saja, saya sendiri merasakan mendapatkan beasiswa itu, karena itu sangat membantu bagi saya. Kebetulan dalam pembayaran biaya kuliah saya berusaha sendiri dengan bekerja dan juga berkuliah. Alhamdulillah, tanpa doa kedua orang tua saya tidak akan mampu dan sanggup sampai di semester ini. Dan semoga saya berhasil mendapatkan gelar strata 1 saya di kampus tercinta, yaitu SDKIP Nurul Huda Sukaraja. Terus bagaimana tanggapan tentang KKN COVID-19 pada tahun ini?
Menurut saya itu sangat efektif karena kita langsung mengabdi dengan desa kita masing-masing. Jika di desa masing-masing saja lebih efektif, kenapa harus kita KKN keluar desa? Sedangkan domisili mahasiswa-mahasiswi STKIP Nurul Huda itu rata-rata domisilinya di dalam kota. Jadi menurut saya lebih efektif jika kita KKN mengabdi di desa masing-masing. Kemudian dalam melaksanakan pengabdian, kami rombongan dari STKIP Nurul Huda KKN COVID-19, tepatnya saya di posko CO 05 dengan DPL yaitu dosen dari prodi ekonomi yaitu Ibu Popi Sinta ME yang berdomisili kebetulan dekat dengan kami. Jadi dalam pelaksanaan kita lakukan seperti kegiatan sehari-hari kita di desa. Contohnya seperti ikut gotong royong, ikut meramaikan kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan kita. Dalam pelaksanaannya, dalam COVID ini kita melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker dari kampus, dan bahkan kita membuat masker lagi dan membagikannya. Kemudian dalam permasalahan COVID ini, alhamdulillah masyarakat sadar akan menjaga kebersihan lingkungan. Dari kita yang sebelumnya tidak memperhatikan tentang cuci tangan, sekarang masyarakat menjadi sadar akan adanya kebersihan. Kehadiran kami di lingkungan masyarakat mengingatkan kembali bagaimana pentingnya kita memperhatikan kebersihan, terutama untuk cuci tangan sebelum beraktivitas, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum beribadah, dan cuci tangan sebelum dengan kegiatan lainnya. Kebetulan sebelum melaksanakan kegiatan KKN di desa masing-masing ini, alhamdulillah saya dipercaya menjadi petugas di Masjid Al-Azhar Rawabening Desa Srikaton. Karena fokus saya pada kegiatan KKN ini adalah KKN di masjid atau tempat ibadah. Jadi di Masjid Al-Azhar Rawabening ini saya bertugas sebagai sekretaris di struktur organisasi takmir masjid. Jadi kegiatan saya ya seperti biasanya, meskipun tidak ada KKN, seperti biasanya ikut gotong royong, membantu memakmurkan masjid, membagikan zakat fitrah, dan kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Jadi alhamdulillah karena adanya kegiatan KKN ini membuat saya dan masyarakat terutama di jamaah Masjid Al-Azhar Rawabening semakin erat dan semakin dekat. Alhamdulillah itu yang saya dapatkan dari kegiatan KKN COVID-19 ini. Itu tadi penjelasan dari saya, Angga Saputra, dari Desa Srikaton, Kecamatan Buaya Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Kurang lebihnya data yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.